melihat matanya, mendengar telinganya. Itu yang disebut kecintaan kepada al-khisyah. Ini termasuk pengetahuan. Kalau sudah memori kita ini banyak yang masuk dalam bentuk memori ini adalah kecintaan selain Allah dan Rasul, rusak agama, rusak akidah, rusak yang namanya iman. Kenapa dikatakan rusak iman? Karena apapun yang disebutkan man ahabba dunya ra'su kulli khoti'ah, dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, barang siapa cinta kepada dunia, mau tidak mau, sudah pangkal pokok gudang dari kesalahan dan dosa. Ini yang dimaksudkan kecintaan yang tidak pantas. Maka tidak ada yang melindungi dan menolong engkau dari siksaan Allah. Jadi kalau orang mengutamakan pengetahuan itu dan pengetahuan itu mengalahkan pengetahuan agama, maka dia hanya menunggu adab dari Allah dan siksa Allah. Ini Quran Surat Al-A'raf ayat 37. Cenderung dan condong kepada kecintaan kepada dunia dan pengetahuan mereka, maka tidak ada yang melindungi dan menolong engkau dari siksaan atau azab Allah. Min waliyin wala wakil, tidak ada mewakili lagi. Itu disebut orang-orang jahiliyah, disebut orang-orang yang bodoh. Itu hanya setiap saat dan setiap kali, tidak ada harapan kecuali dalam perjalanan hidupnya itu sudah ditunggu dengan ada siksa Allah. Hanya soal waktu. Akhirnya menyalahkan Allah dan Rasulnya. Mengapa hidupku selalu musibah dan bala? Mereka lebih condong dalam pengetahuan akalnya terhadap memilih pilihannya adalah dunia bagian yang utama. Ini sudah bala, siksa. Hidupnya dapat siksa, amalnya siksa, semua tersiksa. Kalau di dalam tauhid, dalam ilmu tauhid, pengetahuan yang dimaksudkan adalah pengetahuan yang wajib manusia mengenal Allah. Manusia wajib mengerjakan hak-hak kewajiban Allah. Ini kalau ilmu tauhid. Kalau ilmu syariat, yang dikatakan dalam syariat mengerjakan sholat 5 waktu, walaupun dalam bentuk kelalaian, kelengahan, mengerjakan sholat 5 waktu. Tapi bahaya dalam diri manusia apabila hati itu cenderung dan condong bersandar kepada dunia, bersandar kepada jabatannya, bersandar dengan hartanya, bersandar dengan kesenangannya, bersandar dengan kegembiraannya.
Kalau sudah menyandarkan hidupnya selain kepada Allah dan Rasulnya, itu bagian orang yang kena adab dan siksa Allah. Kata-kata menyandarkan berarti belum berserah diri kepada Tuhan. Bukankah segala kehidupan dan rezeki kami yang mengurusnya? Mengapa engkau memikirkan rezeki? Mengapa engkau memikirkan untuk mengurusnya? Bukankah aku yang mengurusnya? Bukankah aku yang memberi rezeki karunia kepadamu? Nafahat karunia Tuhan. Di sini tauhid. Kalau sekiranya pengetahuan itu yang datang kepadamu sehingga terkalahkan akidah, risalah agama, Al-Quran, hadis, doa, kalah semuanya dengan hawa nafsu. Tidak perlu bertanya lagi permasalahan, pasti dia mendapatkan siksaan yang tidak ada penolongnya. Tidak ada yang melindunginya. Allah serahkan urusan itu pada dirinya manusia masing-masing, yang itu disebut kelalaian. Kelalaian itu tidak jauh daripada kebodohan. Kebodohan itu tidak jauh dari kemalasan. Kemalasan itu tidak jauh daripada musibah. Berarti itu yang disebut orang yang kurang akal. Maka di situ Nabi kita Muhammad SAW menerima dengan sungguh-sungguh mujizat itu, bukan langsung demikian panjang ayat yang turun kepada beliau. Ada tanda petik, ada tanda koma, istirahat, kemudian diteruskan. Ada yang waktu sebulan, ada yang waktu seminggu, yang semuanya ayat ini asalnya berpisah-pisah, terpotong-potong. Tidak seperti kita mengaji satu ayat komplit. Kegelisahan Nabi kita Muhammad SAW, mengapa Allah Ta'ala tidak menurunkan ayat ini keseluruhan? Mengapa Allah Ta'ala tidak memberikan keseluruhan? Saking hati-hatinya, saking telitinya. Tidak ada yang paling teliti di antara teliti kecuali Allah Rabbul Alamin. Dan tidak ada satu makhluk yang tidak teliti kecuali Nabi Muhammad SAW. Amanat yang diberikan itu tidak akan salah kepada siapa yang ditunjuk, yang diberi petunjuk. Ini Allah Ta'ala. Allah yahdi, Allah adalah gudang-gudangnya petunjuk. Jadi kalau Allah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, pilihan itu tidak akan pernah berubah dan salah. Beda dengan kita. Kalau kita memberikan amanat kepada seseorang, pasti salah. Kenapa demikian pasti salah? Karena dia adalah bukan golongan yang teliti, walaupun saya pribadi. Tapi kalau Allah memilih dan memberikan petunjuk kepada seseorang, tidak ada kelengahan, tidak ada kelalaian.
tidak ada kesalahan. Benar, sodaqtu, yang mana kebenaran itu sampai diperhatikan dengan teliti oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gelisah kalau Nabi kita Muhammad SAW ayat itu terputus. Misalkan satu ayat, di situ diturunkan ayat hadza min fadli rabbi, ini adalah semata-mata karunia Tuhan. Ayat yang mengembirakan. Saat memperoleh semua kenikmatan, kesenangan, dia mengatakan ini adalah barakah dari Tuhanku. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang demikian mudah dan gampang penyerahan karunia itu kepada hambanya? Apakah seringan itu yang tidak memiliki risiko apapun, yang tidak memiliki beban apapun, yang diturunkan manusia dengan ringan dan mudah dan gampang? Ini satu ayat saja. Maka Allah memberi jawaban kepada Nabi Muhammad SAW. Ada insan kamil, Muhammad insan kamil. Inilah sesosok manusia yang sempurna, yang tidak perlu disempurnakan lagi, yang tidak perlu ditambah lagi. Begitu telitinya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mengetahui tidak semudah itu karunia datang, rahmat datang kepada orang-orang manusia. Pilihan Allah Ta'ala kepada manusia betul-betul teliti. Ini pantas diberi atau tidak diberi, ini pantas untuk mendapatkan amanat atau tidak, ini diberikan satu kepercayaan atau tidak, atau dia dalam kebohongan dan kedustaan. Allah tidak pernah salah untuk memberikan atau menghukum seseorang. Ini Allah Maha Teliti, mencintai kepada hamba-hambanya yang teliti. Dan Allah paling membenci kepada orang yang sudah tidak bisa diperingati, yang tidak memiliki hati-hati, yaitu golongan kelalaian. Sekali lagi, kalau kita ingin mendapat perlindungan Allah, dilun, naungan Allah, nasiran, dapat pertolongan Allah, maka jauh dari adab-adab Allah. Inilah kepercayaan Nabi, memberikan satu ayat dan sepotong, maka langsung ayat selanjutnya, liyabluwani uskur akfur. Karunia Tuhannya yang besar kepada Nabi Muhammad SAW, kenikmatannya, kesuksesannya, kebahagiaannya, kepemimpinannya semakin berat dipikulnya, semakin berat pertanggungjawabannya, semakin berat di dalam kehidupannya, semakin berat untuk melaksanakannya. Lihat luani, hai Muhammad, benar engkau, ini firman Allah,
Sesungguhnya engkau mengatakan ini karunia dan pemberian Tuhanku, betul, tapi kau sangat teliti. Apa yang kau terima, apa yang kau rasakan, apa yang kau dapatkan, itu semua ujian yang besar. Lihat duluan, ini ujian besar. Apakah engkau golongan orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatku?